masuk Pak. Tuhan duduk Pak. Jadi perkenalkan Pak, saya Dr. Luda yang bertugas di Poliklinik ini. Jadi sebelumnya Pak, saya tulis dulu data dari tadi. Siapa nama Anda Pak? Nurdin, Dok. Pak Nurdin. Usianya berapa Pak? 24 tahun, Dok. 24. Pekerjaan tak apa sekarang Pak, kalau udah tahu? Operator komputer, Dok. Operator komputer Dek. Tinggal di mana Ki? Di Abdesir, Dok. Ya. Jadi target Pak untuk pemeriksaan kali ini saya akan melakukan sistem tanya jawab. Mungkin akan saya tanyakan ke beberapa pertanyaan dan saya harap Bapak menjawab dengan jujur dan dengan sebenarnya. Mengenai kerahasiaannya akan saya jaga tidak keluar dari ruangan ini. Bagaimana Pak, bersedia Ki? Iya, Dok. Ya. Jadi kenapa Ki Pak? Apa keluhan tak? Kabur penglihatanku, Dok. Kabur penglihatan tak berapa lama itu? Ada nikahnya 6 bulan, Dok. Lama Dek? Iya. 6 bulan. Itu sebenarnya kita rasa kabur atau dua-duanya? Dua-duanya, Dok. Dua-duanya Dek. Itu kabur kalau kita lihat yang jauh atau kita lihat yang dekat? Kalau yang jauh, Dok. Yang jauh Dek. Iya, kalau yang dekat itu biasa bagus sih. Dan kalau misalkan kayak kasih panasnya kayak sipit-sipit kan mataku baru jelas. Oh, jadi kalau misalnya kita kasih sipit-sipit mata tak jelas sih kita lihat. Iya, Dok. Itu kabur tak langsung kabur kita rasa atau memang pelan-pelan dulu bilang oh nggak terlalu kabur sih dengan jarak seperti ini, terus lama-lama semakin jauh semakin bagaimana? Pelan-pelan, Dok, tapi lama-lama itu malah semakin kabur begitu, Dok. Oh iya. Pernah merah mata tak kah? Tidak pernah sih, Dok. Ada nyeri kita rasa? Tidak pernah sih, Dok. Kalau gatal? Tidak sih juga, Dok. Kita rasa silau kah kalau melihat dia? Tidak, Dok, itu saja karena kayak berbayang begitu, Dok. Oh iya. Ada tai mata tak keluar banyak? Tidak ada sih, Dok. Jadi kalau ini kan kita operator komputer, sehari itu berapa jam di depan komputer, depan layar laptop komputer? Lama, Dok. Lama, Lama, Dek. iya. Hampir seharian. Oh iya. Ada pernah kita pakai kacamata sebelumnya? Tidak, Dok. Tidak Biar pernah. kacamata radiasi. Tidak, Dok. Kalau orang di rumah tak, keluarga tak ada yang pakai kacamata? Ada, Dok. Siapa tak itu yang pakai kacamata? Ibuku. Bu tadi Iya. ada riwayat penyakit gula tak, penyakit gula atau tekanan darah tinggi? Tidak sih, Dok. Jadi Iya. pernah kita berobat sebelumnya? Baru pertama ini, Dok. Nggak konsumsi jadi obat? Enggak, Dok. Ada alergi tak? Tidak ada sih, Dok. Jadi Iya. saya ulang dulu Dik. Jadi kita ini mengeluh rabun penglihatan tak sudah kurang lebih 6 bulan. Terus dua-duanya itu rabun. Terus membaik kalau misalkan kita sipitkan mata tak. Rabunnya itu kalau melihat yang jarak jauh, kemudian pelan-pelan kemudian semakin parah, kemudian selingkih lama di depan komputer. Terus keluarga tak ada yang pakai kacamata, ibu tak. Itu jadi ada mau kita tambahkan? Tidak ada sih, Dok. Dan jadi Iya. ya, jadi sudah selesai saya periksa dengan sistem tanya jawab. Nah untuk mendiagnosis lagi lebih akuratnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan fisis. Nah untuk pemeriksaan itu mungkin bisa kita pindah nanti. Iya, Dok. Silakan masuk Pak. Tuhan duduk Pak. Jadi perkenalkan Pak, saya Dr. Luda yang bertugas di Poliklinik ini. Jadi sebelumnya Pak, saya tulis dulu data dari tadi. Siapa nama Anda Pak? Nurdin, Dok. Pak Nurdin. Usianya berapa Pak? 24 tahun, Dok. 24. Pekerjaan tak apa sekarang Pak, kalau udah tahu? Operator komputer, Dok. Operator komputer Dek. Tinggal di mana Ki? Di Abdesir, Dok. Ya. Jadi target Pak untuk pemeriksaan kali ini saya akan melakukan sistem tanya jawab. Mungkin akan saya tanyakan ke beberapa pertanyaan dan saya harap Bapak menjawab dengan jujur dan dengan sebenarnya. Mengenai kerahasiaannya akan saya jaga tidak keluar dari ruangan ini. Bagaimana Pak, bersedia Ki? Iya, Dok. Ya. Jadi kenapa Ki Pak? Apa keluhan tak? Kabur penglihatanku, Dok. Kabur penglihatan tak berapa lama itu? Ada nikahnya 6 bulan, Dok. Lama Dek? Iya. 6 bulan. Itu sebenarnya kita rasa kabur atau dua-duanya? Dua-duanya, Dok. Dua-duanya Dek. Itu kabur kalau kita lihat yang jauh atau kita lihat yang dekat? Kalau yang jauh, Dok.
Jauh deh. Iya, kalau yang dekat itu biasa bagus sih, dan kalau misalkan kayak aku kasih panasnya kayak aku sipit-sipit kan mataku baru jelas. Oh, jadi kalau misalnya kita kasih sipit-sipit mata tak jelas sih kita lihat. Iya, Itu kabur tak langsung kabur kita rasa, atau memang pelan-pelan dulu bilang oh nggak terlalu kabur jadi dengan jarak seperti ini, terus lama-lama semakin jauh semakin bagaimana? pelan-pelan dok, tapi lama-lama itu malah semakin kabur begitu dok. Oh iya. Pernah merah mata tak kah? Tidak pernah sih dok. Ada nyari kita rasa. Tidak pernah sih dok. Kalau gatal Tidak sih juga dok. kita rasa silau kah kalau melihat dia? Tidak dok, itu saja karena kayak berbayang begitu dok. Oh, iya. Ada tai mata tak keluar banyak. Tidak ada sih dok. Jadi kalau ini kan kita operator komputer, sehari itu berapa jam di depan komputer, depan layar laptop komputer? Lama dok. Lama Lama nih. iya. Hampir seharian. Oh iya. Ada pernah kita pakai kacamata sebelumnya? Tidak dok. Tidak Biar pernah. kacamata anti-radiasi. Tidak dok. Kalau orang di rumah tak, keluarga tak ada yang pakai kacamata? Ada dok. Siapa tak itu yang pakai kacamata? Ibuku. Bu tadi Iya. ada riwayat penyakit gula tak, penyakit gula atau tekanan darah tinggi? Tidak sih dok. Jadi Iya. pernah kita berobat sebelumnya? Baru pertama ini dok. Nggak konsumsi jadi obat? Enggak dok. Ada alergi tak? Tidak ada sih dok. Jadi Iya. saya ulang dulu di. Jadi kita ini mengeluh rabun penglihatan tak sudah kurang lebih 6 bulan. Terus dua-duanya itu rabun. Terus membaik kalau misalkan kita sipitkan mata tak. Rabunnya itu kalau melihat yang jarak jauh, kemudian pelan-pelan kemudian semakin parah, kemudian selingkih lama di depan komputer, terus keluarga tak ada yang pakai kacamata, ibu tak. Itu jadi ada mau kita tambahkan? Tidak ada sih dok. Dan jadi ya, jadi sudah selesai saya periksa dengan sistem tanya jawab. Nah, untuk mendiagnosis lagi lebih akuratnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan fisis. Nah, untuk pemeriksaan itu mungkin bisa kita nanti. Iya dok. Baiklah Pak Nurdin, jadi berdasarkan hasil anamnesis tadi, maka perlu dilakukan kembali pemeriksaan fisis. Nah, tujuannya itu untuk apa Pak? Untuk membantu saya menunjang diagnosis dari keluhannya Bapak. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa prosedur yang mungkin Bapak akan merasa tidak nyaman, tapi akan saya lakukan seprofesional mungkin. Mengenai hasil dari pemeriksaan ini, ada prosedur-prosedurnya, tentu saja tetap akan saya rahasiakan, jadi Bapak tidak perlu khawatir. Nah, Bapak berhak menolak juga kalau tidak mungkin lakukan pemeriksaan, tapi pemeriksaan ini sangat saya rekomendasikan untuk Bapak. Ya kembali lagi Pak, supaya bisa ditahu secara akurat apa diagnosisnya Bapak. Bagaimana Pak, sedia sedikit? Iya dok. Nah, jadi Pak, bisa kita menunggu, saya mau cuci tangan terlebih dahulu di Pak. Baik Pak, silakan. Jadi baiklah Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisis. Nah, akan ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan visus. Jadi mungkin nanti akan saya arahkan Bapak untuk tutup mata dengan jarak yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagaimana Pak? Bisa jadi langsung? Iya. Tapi Pak bisa berdiri di depannya garis merah. Ya, baik Pak. Jadi di sini Pak bisa mungkin untuk yang pertama kita tutup mata kiri Pak. Jangan ditekan nih Pak. Oke, seperti ini. Oke, baiklah. Bisa kita lihat ini Pak, ini huruf apa? Tidak dok. Tidak bisa di. Iya. Karena pasien tidak bisa melihat huruf yang pertama dari Snell chart, maka kita akan menggunakan jari. Nah,
Di sini jarak kita dengan pasien sejauh 6 meter. Tapi Pak, ini berapa? Bisa kita lihat? Tidak dong. Ini Pak? Tidak dong. Oke. Kemudian saya akan maju 1 meter. Jadi jarak dengan pasien ada 5 meter. Ini Pak, bisa kita lihat? Tidak dong. Oke. Kemudian kita maju lagi dengan jarak 4 meter dengan pasien. Ini Pak, bisa kita lihat? Tidak dong. Ini Pak? 4 dong. Oke. Ini Pak, bisa kita lihat berapa? 2 dong. Oke, baiklah. Bisa kita turunkan tangan tak Pak? Mata kanan tak lagi kita tutup Pak. Oke, dengan cara yang sama ingat Ki, jangan Ki tekan. Bisa kita lihat huruf apa ini Pak? Tidak dong. Oke, karena kembali lagi pasien tidak bisa melihat dari lancar, maka kita akan menggunakan jari. Jadi kita berdiri di hadapan pasien sejauh 6 meter. Tapi Pak, bisa kita lihat angka berapa ini? Tidak dong. Kita maju dengan jarak 5 meter dengan pasien. Ini Pak, bisa kita lihat angka berapa? Tidak dong. Kemudian kita maju lagi dengan jarak 4 meter dengan pasien. Ini Pak, bisa kita lihat? Tidak dong. Kemudian kita maju lagi dengan jarak 3 meter dengan pasien. Ini Pak, bisa kita lihat? Tidak dong. Kemudian kita maju lagi dengan jarak 2 meter dengan pasien. Ini Pak, bisa kita lihat? Bisa dong. Ini angka berapa Pak? 4 dong. Ini Pak? 2 dong. Oke, jadi sudah selesai ya Pak. Silakan kirimkan tangannya. Mungkin untuk pemeriksaan visusnya sudah selesai Pak. Silahkan duduk Pak untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi Pak, tadi kita sudah selesai melakukan pemeriksaan visus. Selanjutnya ini ialah pemeriksaan segmen ini bola mata anterior dari Bapak. Jadi tujuannya itu Pak Nurdin supaya kita tahu bagaimana keadaan dari bola matanya Bapak, dari matanya Bapak. Mungkin nanti akan saya sentuh mata tadi, saya sentuh juga di sini Pak. Tidak dong. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior dari mata pasien. Tadi Pak, bisa kita tutup mata tak? Oke. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada palpebra pasien dengan menggunakan pen light. Di sini posisi pen light-nya dalam derajat 45 derajat, bisa juga dalam derajat 60 atau posisinya oblik seperti ini. Nah, di sini kita lihat pada palpebra pasien, apakah ada massa atau adakah pembuluh darah yang terlihat, adakah hiperemi. Kita periksa yang kanan dan kiri juga. Nah, di sini palpebra pasien dalam keadaan normal. Kemudian ya, kita tutup lagi mata tadi Pak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bulu mata pasien. Kita periksa silia dari pasien, superior dan inferiornya, apakah terdapat krusta atau tidak. Kita periksa mulai dari yang kanan. Di sini yang kanan normal. Kemudian kita periksa juga mata sebelah kirinya. Di sini juga normal. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan konjungtiva. Tapi Pak, bisa kita buka mata tak? Nah, di sini kita periksa konjungtiva bulbi dari pasien. Nah, kita periksa konjungtiva bulbi dari pasien. Kemudian kita periksa konjungtiva palpebra dari pasien. Tapi Pak, kita lihat keadaan konjungtivanya, apakah ada papul, apakah ada nodul, atau adakah kelainan-kelainan yang lain. Nah, di sini pada mata kanan pasien terlihat normal. Kemudian kita periksa juga konjungtiva di sebelah kiri dari pasien. Bisa melihat ke bawah Pak. Bisa melihat ke atas Pak. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan kornea dari pasien. Kita lihat kornea sebelah kanan dari pasien. Di sini terlihat jernih, yang artinya normal. Kemudian kita lihat di mata sebelah kiri, korneanya jernih, artinya normal. Kemudian selanjutnya kita kita lihat iris dari pasien. Nah, di sini terlihat irisnya berbentuk seperti roda atau radier, yang artinya normal. Kita periksa juga yang sebelah kiri, sama, artinya normal. Kemudian kita periksa pupil dari pasien. Kita periksa juga lensa pasien. Di sini terlihat pupilnya pasien dalam bentuknya bulat, kanan dan kiri. Kemudian kita periksa juga lensa dari pasien. Di sini terlihat jernih. Kemudian selanjutnya kita periksa kamera okular anterior atau bilik mata depan dari pasien. Di sini caranya kita arahkan pen light dari arah lateral kemudian semakin ke medium.
Nah, kita lihat dari bilik mata pasien, bilik mata depan pasien terlihat dangkal yang artinya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan serupa di mata kiri dari pasien. Nah, terlihat dangkal artinya normal. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks cahaya. Nah, kita arahkan penlight dari arah lateral ke arah medium, kemudian kita lihat pupil dari pasien. Kita lakukan pemeriksaan di mata sebelah kanannya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat pupil pasien semakin mengecil, artinya refleks cahaya dari mata pasien ini normal. Kemudian kita lakukan juga di mata sebelah kiri pasien dengan cara yang sama. Nah, terlihat pupil pasien semakin mengecil, artinya refleks cahayanya cahaya dari mata pasien ini normal. Ya, jadi mungkin sudah selesai Pak untuk pemeriksaan segmen anterior dari matanya Bapak. Mungkin bisa dipindah tempat lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi baiklah Pak Nurdin, tadi sudah selesai di pemeriksaan yang sebelumnya. Jadi sekarang kita akan lakukan pemeriksaan intraokular dengan metode palpasi. Tujuannya ini untuk bisa tahu bagaimana tekanan pada bola matanya Bapak. Bagaimana Pak, bisa jadi? Nah, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan intraokular menggunakan metode palpasi pada pasien. Sebelumnya kita arahkan pasien untuk melirik ke bawah. Jadi tabek Pak, bisa lihat kanan tak, kepala tak naik saja, lirik mata tak saja ya, Pak. Kemudian kita letakkan kedua jari telunjuk pada palpebra superior dari pasien. Palpebra superior di sini kita periksa dari mata kanan terlebih dahulu. Jadi kita letakkan jari telunjuk pada palpebra superior pada mata kanan pasien. Kemudian tidak lupa juga jarak antara kita dan pasien sejauh kurang lebih 35 cm atau seraihnya dari tangan pemeriksa. Nah, di sini kita letakkan, kemudian jari yang lain memfiksasi di daerah tulang orbita dari pasien. Kemudian kita lakukan penekanan dari arah lateral ke medial. Kita lihat apakah ada fluktuasi atau tidak. Nah, kemudian setelah kita periksa pada bola mata sebelah kanan, kita periksa lagi pada mata sebelah kiri. Jadi tetap melihat ke bawah nih Pak. Nah, dengan cara yang sama, kita lihat apakah ada fluktuasi atau tidak. Nah, sudah selesai. Jadi itu tadi Pak pemeriksaan intraokular dengan metode palpasi. Selanjutnya mungkin kita bisa balik ke sana Pak. Baiklah Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan intensitas menggunakan alat tonometer scale. Jadi tabek Pak, mungkin di sini saya akan arahkan Bapak untuk berbaring. Jadi tabek Pak, silahkan Bapak berbaring. Saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menyiapkan beberapa alat dan bahan. Di sini saya sediakan tonometer beserta dengan pemberatnya. Di sini saya menyediakan pemberat yang paling ringan, yaitu pemberat dengan ukuran 5,5 gram. Kemudian di sini juga saya sediakan kapas alkohol. Kemudian 2 tetes mata. Yang pertama ada antibiotik dan yang kedua ada pantokain 0,5%. Jadi yang pertama kita lakukan dulu disinfeksi pada mata pasien. Kedua mata pasien, bisa tutup mata tapak. Kemudian selanjutnya kita teteskan anestesi, yaitu pantokain 0,5% pada mata pasien. Baik Pak, saya teteskan di Pak. Nah, kemudian setelah itu kita ambil tonometer dengan pemberatnya. Kemudian kita letakkan dengan hati-hati pemberat pada kornea mata pasien. Kita letakkan dengan hati-hati dan pelan-pelan. Setelah itu kita perhatikan kemana jarumnya terarah pada skala. Setelah itu kita cocokkan pada ini yang telah tersedia dengan satuan milimeter air raksa. Kemudian setelah itu kita teteskan antibiotik pada mata pasien. Pak.
Ya, Pak sudah selesai. Kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya nih Pak. Oke, baiklah Pak. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu di sini ada pemeriksaan segmen posterior bola mata. Jadi tujuannya itu Pak untuk tahu keadaan dalam dari bola matanya Bapak. Gimana Pak, bisa jadi? Nah, jadi baiklah Pak, sebelumnya saya akan menggunakan alat pembahannya. Pertama saya akan pastikan ruangan ini lebih redup dari keadaan ruangan sebelumnya. Nah, setelah itu di sini saya akan menyiapkan dua alat tambahan. Yang pertama di sini ada oftalmoskop dan di sini ada tetes mata mediatil. Nah, baiklah Pak, karena sudah ada alat dan bahannya, pertama di sini saya akan teteskan mediatil ini ke matanya Bapak agar mata dari pasien ini bisa midriasis. Nah, jadi tabek Pak, mungkin akan saya teteskan di tabek Pak di atas di. Oke, setelah itu tidak lupa juga kita pastikan jarak kita dengan pasien sejauh jarak jangkauan tangan atau 30 sampai 50 cm. Kemudian setelah itu kita persiapkan alatnya atau oftalmoskop. Di sini kita pastikan ukuran lensanya sama dengan ukuran kacamata dari pasien. Tapi karena pasien tidak menggunakan kacamata, jadi kita akan sesuaikan dengan ukuran visus dari pasien sebelumnya. Baiklah, setelah itu kita lakukan pemeriksaannya. Jadi tabek Pak, bisa Ki, di sini di belakangku ada titik. Bapak bisa fokus ke titik itu Ki. Jadi kita perhatikan itu titik Ki Pak. Nah, setelah itu kita arahkan oftalmoskop ke arah pupil dari pasien dengan jarak sekitar 25 sampai 30 cm. Kemudian kita perhatikan pergerakan atau refleks dari makula, refleks dari fundus. Kemudian setelah itu kita lakukan kita dekatkan oftalmoskop dengan sampai jarak kurang lebih 5 cm. Kemudian kita amati secara sistematis dari pupil dari nervus opticus. Kita lihat juga vena dan retina dari retina centralis. Kemudian kita lihat makulanya, kemudian kita lihat retinanya juga. Nah, kemudian setelah itu setelah mata kanan dari pasien, kita lakukan juga hal yang sama pada mata kiri pasien. Jadi kita letakkan oftalmoskopnya dengan jarak 25 sampai 30 cm untuk melihat kemudian ke arah pupilnya. Kita lihat gerakan, kita lihat adanya refleks dari fundus. Kemudian kita periksa sistematis keadaan retinanya tadi. Nah, sudah. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kita catat hasil dari yang sudah kita lihat tadi. Ya. Jadi tabek Pak sudah selesai untuk pemeriksaan segmen posterior. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Ini tujuannya untuk melihat apakah ada hambatan dari pergerakan bola matanya Bapak. Nah, jadi di sini saya akan menyediakan satu alat, yaitu ada penlight. Jadi di sini Bapak sisa fokus lihat ke hadapan tadi Pak, lihat saja mukaku Pak. Nah, kemudian setelah itu saya akan mengarahkan cahaya penlight, sinar dari penlight membentuk huruf K. Kita tetap bisa fokus Pak. Saya arahkan senternya. Kemudian di sini saya akan memperhatikan pantulan sinar dari kornea pasien. Jadi di sini saya akan mengarahkan, kita tetap fokus ke arah ini Pak, menghadap depan. Di sini ke arah sentral. Kemudian kita arahkan lagi penlightnya ke arah superior dextra. Kemudian perlahan kita turunkan sambil kita perhatikan sinar kornea dari mata pasien, kemudian ke inferior dextra, kemudian kembali ke sentral, kita arahkan ke superior sinistra, kemudian perlahan lagi kita turunkan ke inferior sinistra. Nah, sudah selesai. Kemudian setelah itu, jadi ini ujung dari ini penlight Pak, ini ujungnya bisa kita lihat. Kita fokus di Pak, lihat ini. Jadi kita lihat yang lain. Kemudian kita arahkan ke hidung pasien sambil kita perhatikan pergerakan dari bola mata pasien. Kita lihat di Pak,
Oke, Pak. Oke, sudah. Ya. Jadi sudah selesai Pak, saya akan catat hasilnya dari pemeriksaan ini. Mungkin kita lakukan lagi pemeriksaan selanjutnya. Jadi pemeriksaan selanjutnya Pak ialah pemeriksaan lapangan pandang dengan metode konfrontasi. Jadi di sini Pak, saya akan siapkan satu objek juga. Jadi kita ambil ini saja jadi objeknya Pak. Kemudian kita pastikan posisinya masih sama seperti tadi, sejangkauan tangan atau 30 sampai 35 cm, 30 sampai 50 cm antara pemeriksa dan penderita. Kemudian di sini kita pastikan pasien dan penderita dan pemeriksa sejajar. Jadi di sini Pak, mungkin bisa kita periksa satu-satu mata tak. Jadi yang pertama kita akan periksa mata kanan tak. Jadi kalau kita periksa mata kanan tak, kanan tak yang kiri bisa tutup mata kiri tak. Nah di sini saya juga akan tutup mata kananku supaya kita bisa fokus lihat mataku. Jadi Bapak bisa fokus lihat mataku dengan lihat yang lain. Nah di sini kalau misalkan kita masih lihat ini objek, bilang iya di Pak. Nah, kita arahkan, kita letakkan di arah temporal, dilihat ji Pak, ke arah temporal superior, dilihat ji Pak, ke arah inferior temporal, dilihat ji Pak. Kemudian kita letakkan ke nasal, ke nasalnya, ya tetap lihat mataku di Pak. Nah, baiklah, ini ke nasal superior, dilihat ji Pak, ini dilihat ji Pak, tolong ji, dilihat ji, dilihat ji. Dilihat ji. Oke. Sudah Pak, silakan kita turunkan tangan tak. Selanjutnya itu untuk mata sebelah kiri tak lagi. Jadi mata kanan tak lagi yang ditutup di Pak. Saya tutup juga mataku sebelah kiri. Sama di Pak seperti tadi. Kita tetap fokus lihat mataku yang sebelah sini Pak. Kita lihat ji. Kita lihat ji. Kita lihat ji. Kita lihat ji. Lihat ji. Oke. Sudah selesai Pak. Jangan diturunkan. Nah, jadi selanjutnya kita saya catat hasilnya dulu nih Pak. Nah setelah saya catat sudah selesai pemeriksaan ini, kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Nah pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan Amsler Grid. Nah di sini alat yang saya butuhkan itu ada testing grid. Nah di sini tujuannya ini Pak untuk memeriksa keadaan makula dari matanya Bapak atau kita periksa fokusnya Bapak bagaimana toh. Nah di sini mungkin Bapak bisa pegang ini testing grid. Nah kita periksa satu-satu mata tadi. Di sini dari mata kanan tak dulu di. Nah jadi kita pegang ini dengan tangan kanan tak, tangan kiri tak silahkan tutup. Nah kemudian ini kita letakkan sejajar dengan jarak kurang lebih 36 cm atau 40 inci. Nah begini nih Pak. Betul. Nah Bapak silakan fokus ke titik hitam ini. Fokus, dilihat Pak, fokus di situ. Oke. Bagaimana keadaan garis-garis yang kita lihat di sini Pak? Bagaimana keadaan gambar yang kita lihat? Apakah ada lekukan dari garisnya atau kita lihat garisnya menghilang Pak? Ada di kotak-kotak. Oke, kotak-kotak. Silakan diturunkan Pak. Tidak tukar lagi di mata kiri tak lagi. Silahkan tangan tak ditutup lagi. Nah, ingat Pak, jangan ditekan. Kita fokus lagi ke titik hitam yang ada di sini Pak. Oke. Bagaimana keadaan dari testing grid yang kita lihat ini? Apakah ada lekukan atau garisnya hilang-hilang? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Oke, sudah selesai Pak. Nah, jadi sebenarnya seandainya ada lekukan atau adanya loss line yang kita lihat di sini, mungkin akan dicatat, mungkin akan saya suruh untuk gambar bagaimana keadaan yang kita lihat. Tapi karena sesuai dengan ini sama kita yang kita lihat dengan yang ada di sini, jadi tidak perlu dicatat ini dalam batas normal. Jadi baiklah Pak, sudah selesai untuk pemeriksaan yang kali ini. Mungkin kita akan ke pemeriksaan selanjutnya. Jadi Bapak bisa ke tempat tidur. Silakan Pak. Jadi baiklah Pak, sekarang kita sudah ada di pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan anel test. Nah tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui
bagaimana keadaan dari saluran air matanya Bapak. Bagaimana Pak, bisa jadi? Oke. Mungkin dari prosedur pelaksanaannya ini Bapak akan diperiksa dengan cara berbaring. Jadi Bapak silahkan berbaring, saya sediakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menyediakan beberapa alat dan bahan. Di sini saya sediakan untuk anestesi topikalnya, yaitu pantokain 0,5%. Kemudian saya sediakan juga Spoid 1 cc. Kemudian di sini ada larutan NaCl. Jadi yang pertama kita teteskan dulu anestesi topikal sebanyak 1 tetes dengan pantokain 0,5% pada mata pasien. Nah, kemudian setelah itu kita isi Spoid 1 cc dengan larutan steril NaCl menggunakan kanal Vesca elastik. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan anestesi injeksi pada mata pasien pada punktum lakrimal inferior dari pasien. Kemudian kita arahkan jarumnya ke arah sakus lacrimalis dari pasien. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita tanyakan pada pasien apakah ada dirasakan cairan atau rasa asin. Kemudian kita juga lihat gerakan dari leher pasien, apakah pasien menelan atau tidak. Jadi tak Pak, ada kita rasa air, kita telan. Ada kita rasa asin-asin, kita telan. Kemudian setelah itu kita buang pada tempat sampah medis. Jadi tabe Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Kita bisa bangun Pak. Kita kembali ke ruangan yang pertama tadi. Jadi baiklah Pak, itu tadi pemeriksaan terakhir. Sekarang saya mau melepas masker dan cuci tangan dulu Pak. Jadi baiklah Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi ada 9 pemeriksaan. Berdasarkan kalau pemeriksaan khusus tak itu mata kanan tak itu hasil khususnya 4/60. Artinya apa? Orang normal bisa melihat dengan jelas dengan jarak 60 meter. Sedangkan Bapak hanya bisa melihat dengan jelas pada jarak 4 meter. Kemudian untuk mata koin sebelah kiri itu hasil khususnya 2/60. Artinya apa? Orang normal bisa melihat dengan jelas pada jarak 60 meter. Bapak cuma bisa melihat dengan jelas dari jarak 2 meter. Nah, untuk pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan segmen anterior bola mata, pemeriksaan bola mata metode palpasi yang tadi, kemudian yang metode dengan tonometer, dan pemeriksaan yang lainnya itu dalam batas normal. Nah, jadi berdasarkan anamnesis dan hasil pemeriksaan khusus tadi, saya diagnosis Bapak ini mengalami mimpi atau rabun jauh. Jadi itu mungkin diakibatkan dari seringnya Bapak berhadapan dengan komputer sebagai penonton komputer di Pak. Jadi Bapak bisa mungkin minimalisir dulu berhadapan dengan komputer. Kalaupun sulit untuk diminimalisir, setidaknya kita istirahatkan mata tak, tidak terus menerus berhadapan dengan komputer. Kemudian setelah itu banyak-banyak dikonsumsi makanan dan minuman vitamin A. Dan saya sarankan untuk ke spesialis mata untuk bisa dibantu dengan kacamata. Bagaimana Pak? Ada yang mau kita tambahkan? Ada yang mau kita tanyakan? Tidak ada. Ya, terima kasih Pak, semoga cepat sembuh. Terima kasih Dok. Sama-sama. Tasya.